Bersama kami podcast Limda Sampang atau bisa dikatakan Lembaga Ittihadul Muballighin Cabang Sampang, yang mana pada kesempatan malam hari ini telah hadir bersama kami bintang tamu yang sangat spesial, yaitu beliau sebagai Wakasat Korcap Banser Kabupaten Sampang, Bapak Komandan Haji Syamsul Arifin, dan juga beliau ini termasuk alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, ya Dan? Siap. Sebelumnya akan kami tanya kabar-kabar. Bagaimana kabar panjenengan Bapak Komandan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik. Siap. Baik, bersama keluarga baik. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Dan. Begini Dan, pada kesempatan podcast Limda Sampang malam hari ini kita akan membahas tentang fenomena tarawih kilat yang sangat semarak sekali di masyarakat, khususnya di Madura. Bagaimana menurut panjenengan tentang tarawih kilat semacam ini? Monggo Dan. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang tarawih, yang mana tarawih itu satu tahun sekali ya. Siap. Dalam kita melaksanakannya, dan di situ kebanyakan orang itu biasanya milih yang mana yang lebih cepat. Ya, betul Dan. Cuman yang sempat saya terpikirkan, ini cepat menurut ukuran siapa? Siap. Karena satu contoh ada di musola mulai jam 8, satu musola yang lain jam 8 juga. Yang jam 8 ini yang pertama selesai jam 9, yang satunya selesai jam setengah 9. Bahkan ada musola lain yang jam 8 lebih 20 menit. Betul. Maka yang jam setengah 9 ini dikatakan lebih cepat yang dari yang sampai jam 9. Yang jam setengah 9 lebih cepat daripada yang ini. Nah, maka ukuran cepat dan tidaknya itu ya relatif sih. Iya. Kasih gitu kan. Itu santai. Gitu. Kalau menurut pandangan saya, pendapat saya ya tentang sholat tarawih cepat ataupun tidak, ya sama saja sih. Baik saja, semuanya oke lah, mau cepat oke, mau lambat santai oke. Siap Dan, terima kasih Dan. Begini Dan, kalau menurut panjenengan ini bagaimana tentang sholat tarawih kilat semacam ini, sah atau tidak Dan hukumnya Dan? Kalau kita tanyakan lebih spesifik tentang masalah keabsahan dan tidaknya sebuah sholat itu, ukurannya bukan cepat dan lambat. Ya. Nah, itu bukan tolak ukurnya. Tolak ukurnya yang menjadikan sholat ini sah ataupun tidak, ini kita harus rujuk kembali ke kitab Tahsin. Iya. Artinya begini. Kalau sholat itu, selama sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berada dalam kitab klasik, dalam hal ini seperti kitab-kitab fikih gitu yang mutabaroh, yang lebih kalau kita itu kan walaupun kita mempercayai 4 mazhab, namun kita penganut Imam Syafi'i gitu kan. Nah, selama dalam kitab-kitab itu ketentuan yang dalam kitab itu sudah kita laksanakan, ya sah. Baik. Pasti sah. Siap. Asalkan ya tadi itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh syariat. Jadi sah dan tidaknya sholat itu bukan diukur oleh cepat dan lambatnya. Betul. Walaupun lambat tapi kok tidak sesuai dengan ketentuan syariat, ya nggak sah. Iya. Iya Dan. Betul. Gitu. Siap Dan. Siap. Oke. Kalau begitu, ini kan tentang tarawih kilat Dan. Berarti gerakan terus sama bacaan itu kan harus kilat juga Dan. Ya. Nah, sekarang sejauh mana bacaan surat Fatihah itu akan merusak terhadap sholat itu sendiri Dan? Nah, itu permasalahannya sekarang. Kan bacaan harus cepat Dan itu Dan. Ya, karena kalau masalah bacaan Fatihah, karena bacaan Fatihah termasuk rukun. Ya, termasuk rukun. Yang mana dalam sholat itu ada beberapa rukun qauli, ada rukun fi'li gitu kan. Siap. Rukun qauli diantaranya takbir, kemudian ya Fatihah ini, kemudian tahiyat dan sholawat serta salam.
Kemudian kita fokus ke Fatihah. Sejauh mana sih, kalau pertanyaan Mas Nanang tadi kan, sejauh mana sih Fatihah itu akan merusak atau membatalkan sholat? Iya, betul. Fatihah akan merusak pada sholat ketika Fatihahnya ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat, atau yang sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat itu sendiri. Contoh begini, dalam bab Fatihah itu sendiri dibahas, biasanya dalam beberapa kitab fikih itu dibahas khusus tentang bacaan Fatihah, karena ini adalah ruh daripada sholat. Sebagaimana ada ungkapan hadis itu bahwasanya la sholata illa bi fatihatil kitab. Sholat itu tidak sempurna, artinya tidak sah tanpa dengan adanya Fatihah. Toh walaupun ada Fatihah kok namun Fatihahnya cacat menurut syariat, maka itu akan membatalkan sholat. Contohnya begini, dalam syariat, dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya dalam membaca Fatihah itu harus menjaga, pertama dijaga tentang huruf-hurufnya. Tidak boleh ibdalul huruf. Tidak boleh mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Kemudian harus muro'ah atau menjaga tasydid, ya kan? Nah, itu yang ditekankan. Dalam artian jangan sampai bacaan Fatihah itu akan merubah makna Fatihah itu sendiri. Ketika merubah huruf, jelas merubah makna. Selama tidak merubah makna, itu sah-sah saja. Jadi kalau sampai merubah makna, maka sholatnya tidak sah. Nah, yang merubah makna seperti apa? Ya tentunya ketika sudah mengganti satu huruf dengan huruf lain. Hal ini biasanya banyak orang yang terkecoh, nggak tahu bagaimana, dia nggak merasa kalau ini adalah pergantian huruf. Huruf itu berganti ataupun tidaknya, itu ukurannya adalah makharijul huruf. Nah, makhraj itu dikaji dalam bab tajwid, karena kata ulama itu idza lam yujawwidil Qur'an asimun, lam yujawwidil Qur'an asimun. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid dia dosa. Tapi kalau dalam bab sholat ini beda. Karena kalau bab sholat itu selama tidak taghyirul makna, tidak sampai ke merubah makna, insya Allah tetap sah. Contohnya begini, banyak kan orang itu mengerti sin dengan shin, kemudian zal diganti dengan za, atau kadang dal diganti dengan bod diganti dengan zo. Ini sering terjadi. Artinya begini Mas Anan, cepat dan tidaknya sebuah sholat atau sebuah bacaan selama tidak keluar dari koridor yang ada, ketentuan yang ada, ya sah-sah saja. Karena banyak sih orang yang baca lambat tapi kurang menjaga daripada makharijnya. Ada yang kemudian ada yang baca cepat semuanya tapi tetap makharijnya masih terjaga. Berarti kan tidak ada masalah. Contohnya begini, orang baca tartil, ada orang yang membaca biasanya kalau orang ngaji bil ghaib itu orang-orang tahfidz itu kan lagi agak cepat kan. Itu enggak, kalau kita dengarkan secara teliti tidak ada yang berubah, hurufnya enggak ada yang berubah. Dan itu lagi-lagi harus latihan. Nah, contohnya begini, sampai bisa membedakan tadi ini cepat ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpamanya gitu ya. Kemudian yang kita percepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kan tidak ada perubahan. Nah, saya kira mau cepat mau tidak, asalkan tetap dijaga makharijul hurufnya, ya tentu artinya tidak akan merubah makna yang ada. Kalau tidak merubah makna berarti sah Fatihahnya kan. Ya, jadi kembali lagi kepada persalahan tentang bagaimana bacaan Fatihah yang cepat. Sah-sah saja asalkan tidak keluar dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh kitab-kitab klasik. Jadi ukuran benar dan tidaknya itu bukan indana,
bukan menurut kita, saya sudah baca benar kok, bukan. Tapi ukurannya itu adalah tetap kitab klasik. Karena kalau orang-orang Madura itu kan begitu. Artinya seringkali kebenaran itu seakan-akan tergantung per individunya. Tidak ngerujuk lagi ke kita. Ada teman saya yang sering bilang begitu ya. Beliau bagus sekali tulisnya. Artinya kebenaran itu bukan milik seseorang gitu. Karena itu si A dan keturunan si Ano, maka harus benar ya. Belum tentu. Jadi lagi-lagi Mas Anang di sinilah kita harus hati-hati dalam menjadikan seorang itu imam. Ya kan? Oh, ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas? Masih seputar tentang ini bacaan surah Al-Fatihah tadi itu, dan kalau kilat kan otomatis bacaan cepat, dan kalau masalah panjang pendeknya itu apakah bisa merusak terhadap makna? Bagaimana, dan? Kalau panjang pendek kemudian tajwid lah kan? Iya. Izham dan izharnya, saya kira tidak itu. Oh, gitu. Nah, siap. Karena dalam Al-Quran itu bacaan Al-Quran ada dua, ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Ya, lahnul khafi itu yang sampai tidak berubah makna. Tapi kalau dalam bacaannya itu tetap haram gitu loh. Tapi kalau masalah sholat tidak sampai efek pada. Tapi kalau yang sampai merusak sholat itu adalah ketika lahn jali. Lahn yang sampai berubah makna. Ya. Siap, dan nah sekarang yang terakhir, dan ya. Ini kan ada pro kontra tentang tarawih kilat ini, dan sisi baik dan buruknya, dan tentang tarawih kilat ini, dan kan pasti ada yang ini terlalu cepat, kasihan yang ini terlalu lambat, kasihan yang monggo, dan ini kayaknya pesanan kan orangnya milenial ya. Iya. Artinya kita fokus ke milenial saja lah. Iya. Daripada teman-teman pemuda itu nggak sholat. Gitu. Oh, siap, betul dan. Lebih baik yang cepat. Oh, karena yang cepat itu lebih digandrungi oleh masyarakat. Ya. Kadang walaupun sudah sepuh lebih memilih yang cepat. Karena ada ungkapan begini, Mas Anang. Ada ungkapan begini. Mempercepat sholat atau memperbanyak jemaah itu lebih baik, lebih afdol daripada tatwilul qiraah. Lebih baik daripada memperpanjang bacaan. Ada dalam sebuah kitab itu dikatakan di anna taksirul jamaah afdalu min tatwilil qiraah. Ada ungkapan seperti itu. Kira-kira itu kitab apa, dan? Ini kitabnya Badi'us Sonai. Siap. Sonai itu mengatakan bahwasanya memperbanyak jemaah, memperbanyak jemaah itu lebih afdol daripada memperpanjang sebuah bacaan. Apalah artinya bacaan diperpanjang tapi jemaahnya sedikit. Kalau jemaahnya sedikit berarti masyarakat sekitar nggak ada yang sholat tarawih, Mas Anang. Siap. Terima kasih, dan ya. Tadi berhubung pertanyaan yang terakhir, maka dari kami selaku perwakilan dari podcast Limda Sampang mengucapkan terima kasih banyak, dan atas kesempatan yang telah panjenengan luangkan. Padahal panjenengan ini orang sibuk, tapi masih disempatkan untuk bisa memberikan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya di Madura ini, dan terima kasih, dan ya, dari kami juga mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang benar. Semoga nanti bisa kita dialog kita ngopi bareng gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya gitu kan. Terima kasih juga, dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.